Baik, dengan saya Yes Angela Lauri dengan NIM 21021060201. Di sini saya akan menjelaskan untuk praktikum sistem multimedia membuat 3D model ikan bicolor chromis dan hasilnya akan seperti ini. Kita akan mengikuti manual, langsung saja kita buka Blender kita. Nah, di sini ada cube kita dengan ada 3 line X, Y, dan Z. Ini untuk bagian depan adalah bagian X. Jadi jika ingin menggunakan fitur ke sisi samping, ini kita dapat menggunakan fitur yang ada di kanan atas ini. Dan langsung saja kita mengikuti manual kita. Di sini kita diminta untuk mengatur preference kita. Nah, di sini kita untuk bagian awal kita tidak memiliki numpad dan kita akan menggunakan uh, edit dan preferences. Jadi langsung saja di sini sudah saya checkbox, namun kita akan melihat saja untuk preference dan kita dapat melihat ini ada checkbox emulate numpad. Ini udah saya cek dan langsung saja ini kita X. Dan pada panduan yang ketiga ini kita diminta untuk klik kubus untuk mengedit. Masuk ke bagian mengedit cube kita. Di sini kita menggunakan shortcut tab. Jadi selain kita dapat masuk pada edit mode lewat manual seperti ini. Nah, kita juga dapat menggunakan shortcut tab untuk masuk pada edit mode. Jadi jika kita menggunakan lagi akan ke object mode dan untuk mengedit kita masuk ke edit mode dengan menekan kembali tab. Oke. Kemudian berikutnya di sini kita melihat ada shortcut untuk tombol 5 dan tombol 3 yaitu untuk melihat mengubah perspektif untuk nomor 5 ini untuk perspektif ortografi. Jadi user perspektif ini nomor 5. Nah, seperti ini ya seperti ini untuk ortografiknya. Kemudian kita kembali dengan 3 ini pergi ke samping untuk bagian X. Kemudian di sini. Nah, kemudian pada manual yang berikut di sini kita diminta untuk Nah, di sini kita diminta untuk drag tombol mouse ke arah kanan atas, lalu kita menekan Ctrl R untuk melakukan loop cut. Jadi, nah kita akan memotong kubus secara horizontal. Nah, jadi bagian atas ini akan kita cut. Nah, untuk melakukan cut kita harus berada dalam edit mode. Jadi jangan lupa, kemudian untuk shortcut bagian loop cut kita menekan Ctrl R. Kita menekan Ctrl R. Nah, ini kita dapat kita mendapat visualisasi untuk di bagian mana kita akan melakukan cut-nya. Dan jika kita ingin memperbanyak, ini saya menggunakan mouse, jadi kita dapat menekan tombol di tengah untuk menambah, kita dapat men-scroll untuk menambah jumlah loop cut-nya seperti ini. Namun saya akan menggunakan satu saja untuk arah horizontal. Jadi bagian atas ini akan saya cut. Kembali kita gunakan, kita tekan, kemudian kita tekan kembali untuk meyakini bahwa ini sudah area yang paling tepat untuk melakukan cut. Jadi langsung saja di sini setelah kita lakukan add loop, ini kita akan menghapus untuk area sampingnya yang sudah kita cut ini bagian atas. Kita akan hapus bagian sampingnya gini yang sudah kita cut. Nah, di sini kita akan menghapusnya dengan kita dapat
memilih seperti ini secara langsung ini untuk bagian min X seperti ini, atau kita dapat menekan shift dan menekan setiap sudut. Mengklik setiap sudut. Ini saya gunakan seperti ini saja. Kemudian kita hapus dengan menggunakan tombol X. Kita pilih delete vertex. Seperti ini. Nah, ini kan sudah terpotong seperti ini. Kemudian di sini pada manual, setelah berhasil menghapus vertex, kita matikan kembali mode X-ray. Nah, ini saya bukan dalam mode X-ray. Ini kita masuk ke mode X-ray seperti ini. Atau seperti ini. Biar lebih jelas untuk setiap sudutnya. Dan nah, kemudian di sini kita tambahkan modifier simbol dengan nama mirror. Nah, jadi kita masuk ke kembali ke X, kemudian kita masuk ke sini. Nah, ini. Kita akan menambahkan modifier pada icon obeng ya ini. Kunci deh, kunci. Tools. Seperti itu. Kemudian kita add modifier, kita masukkan, langsung saja kita search mirror biar lebih mudah. Ini ada di generate ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini kita akan menekan mirror clipping seperti ini. Nah, dan ini akan membuat area samping yang sudah kita cut tadi akan termirror layaknya sebuah cermin. Jadi, jika kita mengubah cube kita untuk bagian area ini, maka bagian belakangnya ini juga akan mengikut seperti itu. Jadi layaknya sebuah cermin. Nah, karena kita sudah lihat seperti ini tanda artinya modifiernya sudah aktif. Kemudian selesai kita menambahkan modifier, kita cek box clipping tadi sudah. Nah, kemudian kita tekan tab object mode, kita pergi ke object mode. Kemudian kita tekan 3 untuk kembali melihat dari samping. Kita akan melihat dari depan tadi, kemudian kita aktifkan kembali mode X-ray, dan kita tambahkan dengan cara menekan Shift A. Jadi di sini kita akan menambahkan image sebagai background. Nah, seperti ini kita kembali ke X. Nah, kemudian cara kita menambahkan gambar itu sebagai manual atau referensi kita. Ini saya menambahkan di add, kemudian kita melihat image. Nah, kita kembali dulu ke mode objek, kemudian kita add image. Nah, di sini pada manual kita menggunakan background. Memang saya akan menggunakan referensi agar dapat dilihat dari berbagai arah. Kita juga dapat menggunakan background, tapi kita mungkin akan melakukan duplikat gambar atau image-nya untuk agar bisa dilihat dari berbagai arah. Namun saya menggunakan referensi agar bisa lebih mudah. Ini kita masukkan saja gambar ikan di color chromis yang sudah kita remove background-nya. Nah, yang ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita pergi ke, ini mungkin kita ubah ke, biar lebih jelas ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi referensi ini dia masuk ke tengah-tengah ikan. Ke tengah-tengah cube kita. Nah, kita akan menyesuaikan bentuk cube kita dengan ikan, dengan area main tubuh ikan di luar dari sirip. Jadi langsung saja kita tekan cube kita. Kemudian kalau saya menggunakan scale agar lebih mudah untuk mengatur areanya daripada kita menekan dari sudut per sudut. Jadi saya menggunakan scale, kemudian kita tinggal menariknya ke arah yang kita inginkan. Seperti ini. Kemudian untuk bagian atas mungkin lebih kita kecilkan
karena akan menyesuaikan tubuhnya uh, di luar dari siripnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan menggesernya ke arah lebih baik lagi agar dapat menutupi area keseluruhan area ikan ini kita menggunakan move. Jadi yang akan, nah ini kita kasih ini biar lebih jelas lagi. Nah, kayak gini, seperti ini. Nah, mungkin kita akan membuatnya lebih besar lagi karena bagian ekornya belum belum keseluruhan. Nah, seperti ini. Nah, kita scale, kita move lagi ke arah seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini untuk em, bagian bagian tubuh ikan yang akan kita gunakan. Nah, kemudian di sini kita mengikuti panduan untuk berikutnya kita, nah setelah menyesuaikan area ukuran ikan, nah di sini, nah kita tekan A untuk menyelesaikan seluruh objek kubus, kemudian kita tekan S untuk mengubah scale untuk sumbu Y. Nah jadi selain menggunakan scale yang tadi secara keseluruhan, kita dapat melakukan secara manual dengan menekan S, Y untuk mengatur sumbu Y, lebar ke arah sumbu Y. Kemudian kita dapat mengatur area tube kita ya untuk menutupi keseluruhan tubuh ikan. Nah, di sini kita diminta untuk melakukan loop cut yang menggunakan cara yang tadi Ctrl R, yaitu Ctrl R. Jadi di sini saya akan menggunakan, kita masuk ke edit mode dengan menggunakan tab seperti ini. Dengan menekan tab, nah ini kita sudah masuk pada edit mode. Kemudian kita menekan Ctrl R. Ctrl R seperti ini. Kemudian kita akan bagi ke berbagai area dengan scroll seperti ini. Atau secara manual satu persatu juga bisa. Misalnya langsung saja ini kita bagi sekitar 6 sampai 8 bagian. Ini saya bagi jadi 8 bagian dan mungkin nanti jika ingin menambahkan itu bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan kita. Ini sudah saya bagi. Nah, tampilannya akan terlihat seperti ini. Nah, kemudian kita akan menyesuaikan area setiap sudut ini mengikuti mengikuti arah dari mengikuti bentukan dari ikan kita. Oke. Jadi saya akan mulai untuk bagian kepalanya ini saya ambil seperti ini agar untuk bagian belakangnya ini juga tercover. Jadi terblok. Kemudian kita tarik ke arah bawah seperti ini. Kita tekan G agar dapat kita melakukan move seperti ini. Ini saya ambil area ini aja. Nah, kemudian kita menyesuaikan semuanya dengan menggunakan G, menggunakan tombol G. Seperti ini, kita blok dulu sudut yang kita inginkan, kemudian kita tekan G untuk melakukan move-nya. Seperti itu. Nanti hasilnya akan seperti ini, akan membentuk seperti ini. Jadi G itu untuk grab. Kemudian nanti akan kita atur lebih baik lagi, namun akan saya pause untuk agar mempercepat waktu. Ya, kira-kira seperti ini setelah diatur lebih lanjut dengan menggunakan Grab atau tombol G untuk membentuk ikan. Nah, kemudian di sini saya juga menggunakan tombol O agar dapat mengaktifkan, nah, agar dapat menggunakan professional editing. Nah, sehingga dapat membentuk bentukan ikan yang lebih natural lagi. Nah, jadi ketika kita melakukan blok untuk beberapa poin ini atau titik ini,
dan kita mengaktifkan proporsional ini, ketika kita melakukan grab kemudian kita move ke area yang lain, maka untuk titik lainnya akan menyesuaikan dengan bentuk seperti itu, sehingga dapat membentuk ikan yang lebih natural. Jadi hasilnya sudah seperti ini, dan kita masuk ke area yang berikutnya. Di sini kita tekan tab untuk ke object mode, dan kita akan melihat rupa ikannya sudah seperti apa. Ini kita ke object mode, kemudian kita akan melihat ikan, dan di sini saya menekan. Nah, ini bentukan ikan sudah seperti ini. Ikannya sudah seperti ini. Ini mungkin kita dapat melihat ikannya kalau kita. Nah, bentukan ikannya sudah seperti ini. Kemudian kita dapat menekan shade smooth agar lebih smooth lagi tampilan dari ikan tersebut. Oke, lanjut. Kita ke step yang berikutnya. Di sini, nah ini shade smooth. Kemudian kita tetap di object mode. Kemudian di sini kita tekan Shift A. Kemudian kita mesh plane. Seperti ini untuk kita membuat sirip. Jadi, masih di object mode. Kita tekan Shift A. Kemudian kita pilih mesh. Kemudian kita pilih plane. Nah, kemudian nanti kita menyesuaikan untuk membuat sirip bagian atas. Ini akan saya atur ke arah atas. Ini saya menggunakan rotate. Kita putar sampai memenuhi arahnya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Kemudian nanti kita akan membentuk siripnya menyesuaikan dengan ikan. Nah, sirip yang bagian atas dan bawah ini. Nah, kita tekan. Kita tekan objek yang akan kita edit. Kemudian kita masuk ke tab. Kita masuk ke edit mode. Kemudian kita lakukan sama seperti yang kita lakukan pada main body ikan kita dengan Ctrl R untuk loop cut, dan kita akan memotongnya seperti ini. Jadi kita menyesuaikan dengan bentuk ikan. Jadi seperti yang sebelumnya, kita akan menyesuaikan ikannya dengan grab, kemudian kita tarik ke arah ikan seperti ini. Akan lebih baik lagi jika kita masuk ke mode. Nah, ini jika kita masuk ke mode yang see-through atau kerangka. Jadi kita menyesuaikan dengan siripnya. Ini saya akan melanjutkan dan akan dilanjutkan pada bagian yang berikut. Ada yang violet kalian itu. Nah, kemudian ini kira-kira seperti ini untuk bentukan bagian siripnya. Nah, kemudian ini tampilannya jika sudah bersamaan dengan main body-nya. Dan ini kita coba seperti ini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini kita masuk ke object mode. Nah, kira-kira hasilnya akan seperti ini untuk ikan. Kemudian di sini kita akan membuat siripnya yang bagian kanan dan kiri. Sama seperti tadi, dapat kita gunakan add mesh, kemudian kita plane. Ini, kemudian kita mengaturnya ke arah sirip seperti ini.
Nah, seperti ini. Kemudian nanti akan kita adjust agar pas di area siripnya. Ini kita masuk lagi ke area edit. Seperti ini. Nah, kemudian kita menyesuaikannya ke arah sirip. Ini kita tarik, kemudian kita atur scale-nya juga. Seperti ini, kira-kira bentukannya agar sesuai dengan bentukan sirip. Kira-kira besar seperti ini sudah cukup. Dan kita move dengan akun move seperti ini. Kemudian nanti kita akan menggunakan tukat juga untuk menyesuaikan bentuk siripnya seperti ini. Nah, jangan lupa untuk masuk ke edit mode. Kemudian kita Ctrl R, kemudian kita atur. Nah, kira-kira ini cukup banyak. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita atur kita drag ke arah sirip seperti ini. Nah, terus seperti itu sampai membentuk sirip. Kira-kira seperti ini. Kemudian di sini akan saya tambahkan bentuk area horizontal. Seperti ini akan lebih rapi lagi membentuk sirip dengan baik. Seperti ini dan seperti ini. Kemudian nanti akan kita atur agar dia ke arah siripnya. Nah, untuk sirip seperti ini. Kemudian kita atur ke arah. Nah, ini saya dorong ke arah belakang sirip. Agar siripnya dapat masuk ke area tubuh ikan tersebut. Dan seperti itu. Dan jika ini secara manual dapat dilakukan seperti ini. Ini kita dorong masukkan. Menyesuaikan dengan area. Kita dorong seperti ini. Saya akan lihat ini. Untuk kita tanda sudah masuk ke dalam ikan. Jadi karena jam terlalu masuk ke area ikan, kita menyesuaikan. Seperti ini. Kemudian kita ambil beberapa. Jadi dilakukan secara manual. Bisa dilakukan secara praktis dengan menggunakan yang tadi icon ini. Atau tekan all. Saya melakukannya secara manual agar lebih kelihatan saja. Kira-kira hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian dapat kita lihat pada bagian sini kalau kita masuk ke objek mode. Nah, jadi kelihatan siripnya sudah seperti ini. Dan jika kita ingin membuatnya agar berada di samping juga pada mirrornya, dapat kita tekan untuk objek mode, kemudian kita tekan shift, kemudian kita pilih bagian badan, bagian tubuh dari ikan. Kemudian kita tekan Ctrl J. Nah, untuk justify dia ke kanan kiri di bagian sini sudah ada. Ini sudah, nah, modifier dari bagian fish di tubuh ikan ini sudah juga tergabung dengan siripnya. Jadi siripnya ini kita gabungkan dengan bagian ikan ini. Sehingga untuk mengeditnya juga, jika kita masuk ke area edit, nah ini sudah ditambahkan dengan bagian siripnya juga sudah tergabung dengan bagian ikan, bagian tubuh ikan. Nah, kira-kira seperti ini untuk sirip dan bagian ikan. Dan pada manual berikutnya, ini sudah kita sambungkan, kita gabungkan dengan Ctrl J. Nah, ini bagian sirip. Kita tambahkan solid line seperti ini. Kemudian kita pilih thickness-nya juga agar lebih tebal untuk bagian siripnya. Nah, seperti ini. Kemudian ini juga jika kita tambahkan, maka kita dapat menambahkan yang besar. Nah, sehingga kelihatannya akan seperti ini untuk ikannya. Nah, ini adalah ikannya. Jika ingin mengaturnya lebih baik lagi, mungkin dapat mengadjust sesuai dengan keinginan. Dan inilah hasil ikan
Jadi hasilnya akan seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah interpretasi. Kita masuk